Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1616. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kincen. Kincen tersenyum. Pang Muling pun menghela napas lega di saat melihat Kincen tidak terluka. Anak laki-laki si Pang itu keterlaluan. Dia berani menyerangmu. Dan Dewa Perang Kuno, tahukah dia bahwa kamu adalah orang yang kubawa? Jika terjadi sesuatu kepadamu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, kata Pang Muling. Cahaya dingin muncul di pupil mata Pang Muling. Lalu kemudian Pang Muling berkata kepada Kincen, "Kincen, ini adalah ayahku." Kincen pun segera memberi hormat. "Aku Kincen telah bertemu dengan penguasa istana." Kincen menangkupkan tangannya ke arah penguasa istana Anyou itu dan memberi hormat. "Hahaha, Nak Kincen memang seorang pahlawan sejak usia muda. Tidak perlu terlalu sopan," kata penguasa istana Anyou. Dia telah menatap Kincen sejak dia memasuki aula ini. Dia melihat Kincen memberi hormat, tiba-tiba tertawa, mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat bertahan, dan lalu mengangkat tangan Kincen. Boom, hati Kincen pun tergerak. Kekuatan ini tebal dan sangat dalam, tidak bergerak seperti gunung. Dalam sekejap, itu seperti tsunami di jurang yang stagnan. "Apakah ini transendensi tingkat kedua?" kata Kincen. Kincen merasa sangat menakjubkan. Meskipun penguasa istana Anyou belum melepaskan kekuatan penuhnya, namun Kincen merasa bahwa penguasa istana Anyou begitu kuat, sehingga Kincen bisa langsung diledakkan di dunia tampak Anyou ini dengan hanya satu pukulan. Menghancurkan langit dan bumi itu sama sekali sepertinya tidak sulit. Namun meskipun kekuatan lawan kuat, auranya tampaknya jauh lebih lemah daripada Kaisar dunia bawah yang dilihat Kincen waktu itu, dan tidak berada pada level yang sama. Mungkinkah Kaisar Agung dunia bawah adalah penguasa surga ketiga transenden? Kincen merenung di dalam hatinya. Sementara penguasa istana Anyou bahkan lebih terkejut. Karena begitu dirinya mengangkat Kincen sebelumnya, dirinya langsung merasakan kekuatan luar biasa yang ada di tubuh Kincen. Kekuatannya tetap ada di sekelilingnya, meskipun dia mengangkat Kincen. Jika Kincen ingin menolak dengan paksa, saya khawatir dalam sekejap Kincen bisa menolak kekuatannya secara sekaligus. Anak laki-laki ini luar biasa. Hahaha, kekuatan Nak Kincen memang luar biasa. Saya mendengar dari gadis kecil saya sebelumnya bahwa Nak Kincen mampu melawan transendensi di alam rahasia Guiksu dan juga pernah menyelamatkan gadis kecilku. Aku tidak dapat mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang aku melihatnya sendiri. Saya menyadari bahwa kultivasi Nak Kincen itu memang luar biasa. Anda adalah jenius paling tak tertandingi di alam semesta saya, kata penguasa istana Anyou. Matanya bersinar terang dan dia tampak sangat puas dengan Kincen. "Tuan penguasa istana, Anda bercanda. Alam semesta ini luas dan tidak terbatas. Saya hanya cukup beruntung memiliki beberapa prestasi. Mengatakan bahwa saya yang paling tak tertandingi di dunia, berarti itu mempermalukan junior ini," kata Kincen. Kincen menampilkan sebuah ekspresi yang tidak sombong dan juga tidak rendah hati. "Hahaha, Nak Kincen, kamu bercanda. Saya telah melihat terlalu banyak master semi transendensi di dunia ini. Tetapi hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat mengalahkan orang di ranah transendensi hanya dengan kultivasi setengah langkah transendensi. Nah Kincen, belum lagi apapun yang lain. Katakan saja saya tidak akan membantah. Putriku ini dianggap sebagai jenius terbaik di rumah Anyou saya. Dia hanya lebih kuat dari anak laki-laki si Pang itu sedikit, tetapi dibandingkan dengan Nak Kincen, dia mungkin ada di antara langit dan bumi jauhnya," kata tuan penguasa Anyou. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ayah, pernahkah kamu mengatakan itu tentang putrimu ini?" kata Pang Muling. Dia cemberut. "Hahaha, kenapa? Putriku yang berharga apakah tidak bahagia?" kata penguasa istana Anyou. Dia tersenyum seperti seorang ayah yang lembut, tanpa jejak temperamen yang mendominasi dan agung sama sekali. Mendengar itu Kincen tersenyum dan berkata, "Nona Pang Muling sangat berbakat dan generasi muda juga mengaguminya." Ngomong-ngomong,
Tuan Muda Qin-Chen, Ling Er berkata kepadaku bahwa Anda datang ke rumah Anyouku untuk sesuatu. Saya ingin tahu apa alasannya itu, kata penguasa istana Anyou setelah mengobrol beberapa kata. Penguasa rumah Anyou tiba-tiba bertanya dengan ragu. Pada saat ini Qin-Chen pun menjadi serius dan berkata, "Yah, itu dia. Seorang teman saya tersesat di lautan kosmik. Saya mendengar bahwa Anyou Mansion adalah kekuatan tertinggi di 13 wilayah selatan. Saya pikir itu sangat terkenal. Jadi saya datang ke sini untuk mencarinya," kata Qin-Chen. "Oh, seorang teman." Penguasa rumah Anyou merenung sejenak. "Ini masalah sederhana. Anda dapat memberikan informasi tentang teman Anda kepada Mo Lao. Saya akan segera mengatur agar penjaga Anyou di rumah Anyou saya pergi dan menanyakannya. Jangan berani melakukan hal lain. Selama temanmu itu ada di sekitar rumah Anyou, maka aku akan menemukannya untukmu," kata penguasa istana Anyou. "Kalau begitu, terima kasih penguasa istana," kata Qin-Chen. Qin-Chen bahkan melengkungkan tangannya lagi. Dengan tindakan penguasa rumah Anyou, Xiao Supreme akan ditemukan selama dia berada di dekat rumah Anyou. Ini usaha kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Ngomong-ngomong, aku dengar Ling Er dan yang lainnya berkata bahwa Nak Qin-Chen, kamu sepertinya berasal dari luar 13 wilayah selatan. Aku ingin tahu dari mana kekuatanmu itu berasal, kata penguasa Anyou. Dia tersenyum santai. Tuan istana, ini sebenarnya sangat penasaran. Pada akhirnya, kekuatan macam apa yang bisa menumbuhkan seorang jenius seperti Nak Qin-Chen? Pada saat ini, hati Qin-Chen bergetar. Alam semesta awal di mana seseorang berada, sebenarnya itu tidak boleh diungkapkan oleh Qin-Chen. Qin-Chen pun melirik Pang Muling dan Raja Bis Mo Lao. Ketika dirinya berada di alam rahasia Guixu sebelumnya, Kaisar Heiyu telah mengungkapkan identitasnya, tetapi kata-katanya cukup tidak jelas. Namun jika Pang Muling dan Raja Bis Mo Lao mendengarnya, tidak akan sulit untuk menebak sesuatu. Tentu saja, ini hanyalah spekulasi belaka. Alam semesta awal itu sangat penting dan itu dapat membangkitkan ketamakan banyak kekuatan di lautan alam semesta. Qin-Chen secara alami tidak berani mengungkapkannya sesuka hati. Qin-Chen tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Tuan istana ini konyol. Jenur ini hanya berasal dari kekuatan kecil yang tidak diketahui. Saya khawatir Tuan istana belum pernah mendengarnya. Jadi, dia tidak akan mengatakannya dan akan membuatnya memalukan." Hahaha, Nak Qin-Chen, ini apa yang kamu katakan? Tidak mungkin kekuatan kecil dapat menumbuhkan kekuatan seperti Nak Qin-Chen. Bagaimana bisa itu menjadi kekuatan kecil? Kata penguasa istana Anyou. Dia tersenyum, tetapi dia sangat berterus terang. Tapi Nak Qin-Chen, aku tidak mau. Jika Nak Qin-Chen tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak akan memaksanya. Saya melihat bahwa kultivasi Anda, pahlawan muda, telah mencapai puncak transenden setengah langkah. Dan Anda mungkin hanya selangkah lagi dari keadaan transenden yang sebenarnya. Saya rasa Anda juga khawatir untuk bisa menerobos ranah transenden. Mengatakan ini, penguasa istana Anyou tersenyum. Kebetulan, saya telah menerobos transendensi selama bertahun-tahun. Dan saya memiliki banyak wawasan tentang alam transendensi. Sebagai seseorang yang telah mengalaminya, saya dapat memberi Anda beberapa petunjuk, kata penguasa rumah Anyou. Mendengar itu, Qin-Chen sedikit terkejut. Apakah penguasa Anyou Mansion ini akan membimbingnya untuk menerobos ranah transendensi? Tampaknya ini agak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, ranah transendensi tidaklah sederhana. Sebagian besar kekuatan tidak punya waktu untuk menyembunyikannya. Jadi bagaimana hal itu bisa diajarkan dengan begitu mudah? Terlebih lagi, penguasa istana Anyou adalah ranah transendensi tingkat kedua yang legendaris. Bagaimana orang biasa bisa menerima nasihatnya dengan sesuka hati? Hahaha, tidak perlu sungkan. Kamu adalah teman baik dari putriku Ling Er, dan kamu telah menyelamatkan Ling Er-ku. Kamu adalah dermawan rumah Anyou-ku. Aku tidak punya imbalan apapun, tapi tidak ada masalah dengan mengajari teman kecilku. Melihat apa yang dikatakan Qin-Chen, Tuan istana Anyou melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Qin-Chen dengan santai. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak. Tuan Muda Qin, lihat saja dan terima langkahnya. Begitu dirinya selesai berbicara, penguasa istana Anyou tiba-tiba menekankan telapak tangannya ke arah Qin-Chen dan boom. Dengan telapak tangannya ditekan, kekosongan di seluruh aula tampak berubah dari siang ke malam dalam sekejap dan aura transendensi yang murni dan cepat memenuhi aula. Ling Er, perhatikan baik-baik,
kata penguasa istana Anyou. Di saat penguasa istana Anyou berbicara, telapak tangannya berubah. Qin Chen pun merasakan ada cahaya gelap yang muncul antara langit dan bumi, seperti matahari pagi yang terbit ke langit, bersinar dengan terang, memenuhi dunia yang luas dengan cahaya dalam sekejap. Apa yang disebut pelepasan atau transendensi? Sebenarnya dari keberadaan lautan kosmik. Jika laut kosmik ini diibaratkan dengan lautan luas, maka transendensi berarti berubah dari ikan menjadi naga, dan ikan mas menjadi naga yang bisa jadi mandiri dari lautan kosmik, tidak dibatasi oleh laut. Jadi, jika ingin mencapai ranah transendensi, yang terpenting adalah bagaimana mengatasi aturan lautan kosmik dan benar-benar melarikan diri dari dunia ini. Suara penguasa istana Anyou bergemuruh dan bergema di aula itu. Boom! Di depan mata Qin Chen, dirinya bisa melihat kekuatan kegelapan melonjak. Kekuatan kegelapan ini pada awalnya terintegrasi dengan alam semesta, tetapi di bawah diskusi penguasa istana Anyou, kekuatan kegelapan ini seperti matahari terbit yang terik dari cakrawala di laut kosmik. Terlihat dia melompat, mencoba melampaui langit dan bumi sedikit demi sedikit dan meninggalkan lautan. Seluruh prosesnya sangat jelas. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat seseorang menunjukkan prinsip dan gerakan transenden di depannya dengan cara yang mudah dipahami. Laut, matahari yang terik, melompat. Boom! Dalam benak Qin Chen sepertinya melihat dunia terbuka, melihat terik matahari muncul dari laut, dan benar-benar mengubah ikan mas menjadi naga. Tentu saja, apa yang dia lihat saat ini tidak berarti dia benar-benar memahaminya. Ini seperti menyaksikan seorang pandai besi membuat senjata dari awal sampai akhir di depan Anda, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan hanya dengan memahaminya. Namun selama Anda memahami proses ini setara dengan beralih dari 0 ke 1. Dan proses ini adalah yang paling sulit. Sementara pikiran Qin Chen gelisah, tangan besar Tuan Istana Anyou telah tiba di depan Qin Chen. Tuan Muda Qin, Anda tidak dapat merasakan kerja sebenarnya dari kekuatan transendensi hanya dengan menonton. Anda dapat merasakan kerja sebenarnya dari kekuatan transendensi dengan mengambil salah satu gerakan saya, kata penguasa Istana Anyou, dan boom, dengan telapak tangan, dia langsung muncul di depan Qin Chen seperti ombak liar, seperti gelombang badai. Jika telapak tangan ini mengenai Qin Chen, bahkan jika sekuat Qin Chen, dia pasti akan terluka. Pada saat kritis, Qin Chen mengubah warnanya dan memukul dengan telapak tangan. Boom! Telapak tangan Qin Chen bertabrakan dengan kekuatan transenden dari penguasa rumah Anyou. Di aula utama, telapak tangan Qin Chen dan telapak tangan penguasa istana Anyou bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, aura menakjubkan meletus di aula utama. Boom! Kekuatan transendensi yang menakutkan meledak dalam sekejap. Kekuatan ini sangat kuat, gumam Qin Chen. Tubuh Qin Chen bergetar. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan luar biasa dari penguasa Anyou. Itu lebih dari 1,5 bintang lebih kuat daripada Tuan Yuandao ataupun leluhur Heiyu. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan yang diberikan oleh penguasa istana Anyou sekarang tidak melebihi transendensi tingkat pertama, namun itu hanya setara dengan kekuatan transendensi paling primitif. Tetapi kekuatan penguasa istana Anyou yang juga merupakan kekuatan transendensi paling primitif jauh lebih unggul daripada Tuan Yuandao, Kaisar Heiyu, Raja Bismolao, dan juga Dewa Perang Kuno sebelumnya telah mencapai ini semacam pengembalian ke alam. Misalnya, kristal yang sama, kristal orang lain adalah ruby atau obsidian, sedangkan ini dimiliki oleh penguasa istana Anyou itu adalah berlian. Di bawah raungan yang mengejutkan, kekuatan transendensi yang bergulir meledak ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Itu bagaikan ombak, bagaikan tsunami yang datang dengan deras. Bagus sekali. Di aula utama, Qin Chen tidak menghindar, tetapi Qin Chen menggunakan tubuhnya untuk melawan kekuatan ini untuk memahami asal-usulnya. Anak ini terlalu sombong, bukan? Beraninya dia menerima serangan penguasa istana Anyou dengan jelas, kata penguasa Jongkong. Melihat tubuh Qin Chen tidak bergerak dan tidak menghindari serangan dari penguasa istana Anyou, penguasa Jongkong langsung terdiam. Ini terlalu banyak, bukan? Namun saat berikutnya ekspresinya berubah. Boom, boom. Pada saat ini Qin Chen seperti batu di bawah ombak menahan serangan dari penguasa istana Anyou. Qin Chen hanya berdiri di sana, membiarkan kekuatan transenden penguasa istana Anyou berdampak kepadanya, tetapi sosoknya tetap tidak bergerak. Dia sekokoh batu dan tidak pernah bergerak 1 inci pun. Hahaha.
pahlawan muda sangat kuat. Anda sebenarnya tidak bisa bergeming di bawah seranganku. Kata penguasa istana Anyou. Jejak kekuatan melintas di mata penguasa istana Anyou. Anda harus tahu bahwa sekarang dia telah mengerahkan 10% kekuatan orang kuat transenden tingkat pertama yang normal. Tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak sama sekali. Pantas saja dia bisa menahan serangan dari dewa perang kuno sebelumnya. Dalam hal ini, pahlawan muda harus melihat lebih dekat dan memperhatikannya dengan baik. Kata penguasa istana Anyou. Ada kilatan cahaya jauh di dalam mata penguasa istana Anyou. Dan saat berikutnya, aura menakjubkan muncul dari tubuhnya lagi. Dan boom! Itu seperti matahari gelap yang terbit dari tubuh penguasa istana Anyou bersinar ke segala arah. Tuan Muda Qin, inilah kekuatan unik kegelapan di rumah Anyou saya. Jika Anda memahaminya dengan cermat, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Kata penguasa rumah Anyou. Dia tertawa. Tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya, menyinari langit dan bumi dan meledak ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Ayah, bukankah ini terlalu kasar? Kata Pang Muling. Ekspresi Pang Muling tiba-tiba berubah. Cahaya kegelapan atau cahaya Anyou itu adalah kekuatan unik dari rumah Anyou mereka. Dan itu juga merupakan dasar bagi rumah Anyou untuk mendapatkan pijakan di 13 wilayah selatan. Kekuatan ilahi seperti itu tidak dapat dengan mudah dilawan bahkan oleh orang kuat biasa di ranah transenden. Sementara di samping, Dewi Linglong juga mengubah warnanya. Penguasa istana Anyou memang ahli terbaik di 33 domain selatan, tetapi aura yang dia pancarkan dengan santai begitu menakutkan. Nona, jangan khawatir, penguasa istana akan berhati-hati dengan tangannya, kata Raja Bismollau. Dia memandang Pang Muling yang tampak khawatir dan berkata dengan santai. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penguasa istana Anyou dan boom! Kekuatan kegelapan yang bergulir terus-menerus melonjak. Itu terus datang. Qin Chen tidak mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya, tetapi Qin Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan ini. 1%, 2%, 30%. Pada akhirnya, penguasa istana Anyou meningkatkan kekuatan transendensi tingkat pertama menjadi 60%. Boom! Qin Chen menjadi tidak tahan lagi dan Qin Chen mundur dengan keras. Terima kasih penguasa istana atas tipnya, kata Qin Chen. Qin Chen mendarat di tanah, mengangkat tangannya dan memberi hormat dengan kegembiraan di wajahnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan penguasa istana Anyou telah sangat membantunya. Hal ini telah memberinya pemahaman baru tentang kekuatan transendensi dengan menjelaskannya dengan cara yang sederhana seperti ini. Faktanya, jika Qin Chen bersedia melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, dirinya bisa bertahan lebih lama. Namun Qin Chen tetap berhati-hati dan tidak menunjukkan asal mula ruang dan juga asal mula kematian yang merupakan kekuatan andalannya. Pahlawan muda ini sangat kuat. Anda benar-benar dapat memblokir 60% kekuatan transendensi tingkat pertama saya. Jika 60% dari kekuatan transendensi tingkat pertama saya diberikan kepada dunia luar, tidak semua kekuatan transendensi tingkat pertama bisa bertahan, kata penguasa Anyou. Dia memandang Qin Chen dengan mata penuh kekaguman. Yang mulia, Tuan Istana sangat memuji, kata Qin Chen. Dia berkata dengan rendah hati. Pikirannya masih tenggelam dalam wawasan sebelumnya untuk waktu yang lama. Saya pikir pahlawan muda tampaknya memiliki banyak wawasan. Dalam hal ini, Manajer Li, Mo Lau, kalian berdua akan membawa pahlawan muda dan Ling Er untuk beristirahat. Besok, Ling Er akan pergi ke tempat gelap dari rumah Anyouku untuk berkultivasi, dan Nak Qin Chen juga akan pergi bersamanya, kata penguasa istana Anyou. Dia tersenyum. Apa? Mendengar ini, wajah Tuan Jongkong dan Mo Lau mau tidak mau berubah. Membawa Qin Chen ke tempat gelap, bukankah penguasa istana terlalu murah hati? Apakah ini area terlarang di rumah Anyou Mansion mereka? Gumam Dewi Linglong. Dewi Linglong juga menghirup udara dingin. Dirinya dilahirkan di keluarga terkenal, jadi dia tentu pernah mendengar tentang tanah kegelapan. Tempat ini adalah area terlarang di rumah Anyou. Alasan mengapa keluarga Tuoba bisa tinggal di Darkness selama bertahun-tahun 13 selatan itu telah mencapai prestasi seperti itu karena justru karena kekuatan gelap yang ditanam di negeri gelap ini. Bagi rumah Anyou, tanah Anyou atau tanah gelap itu adalah tempat fundamental mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar masuk? Kecuali
Dewi Linglong tidak bisa untuk tidak melirik Qin Chen dan Pang Muling. Apakah penguasa rumah Anyou benar-benar ingin Qin Chen menjadi menantu dari rumah Anyou dengan menikahkannya dengan Pang Muling? Tiba-tiba pemikiran seperti itu muncul di benak Dewi Linglong. Manajer Li dan Mo Lao, tolong bawa mereka turun untuk beristirahat dulu. Dan ada juga Dewi Linglong. Majikan dari Dewi Linglong juga sudah beberapa kali bertemu dengan saya. Anda bisa mengajaknya jalan-jalan di rumah Anyou saya dan menikmati kepemilikan tanah dari istana rumah Anyou Mansion saya, kata penguasa istana Anyou. Dia tersenyum. Terima kasih penguasa istana Anyou, kata Dewi Linglong. Dia memberi hormat dengan tergesa-gesa. Penguasa istana Anyou pun melambaikan tangannya, dan Qin Chen serta yang lainnya melambaikan tangan mereka dan lalu meninggalkan aula. Begitu Qin Chen dan yang lainnya pergi, Tuan Jongkong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan istana, apakah tampaknya tidak pantas membiarkan Qin Chen memasuki tempat gelap?" Kata Tuan Jongkong, dirinya tahu bahwa tanah kegelapan itu adalah tanah dasar dari terbentuknya rumah Anyou mereka. Tidak ada yang salah, kata penguasa istana Anyou. Dia memandang keluar aula dan matanya gelap. Anak ini memang luar biasa. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, namun dia juga harus dibina oleh orang-orang kuat di belakangnya. Dia layak untuk mendapatkan investasi kita di istana Anyou. Akan tetapi terlihat Tuan Jongkong masih belum mengerti kata-kata dari penguasa istana Anyou. Dirinya hanya tahu bahwa anak bernama Qin Chen ini dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh praktisi dari klan kegelapan. Tapi mungkinkah ada orang kuat di belakang anak ini?